Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, para rawuh pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini insya Allah saya akan melanjutkan membaca yang kemarin, kitab Wasiatul Mustafa. Di kesempatan malam hari ini akan melanjutkan di halaman keempat kitab Wasiatul Mustafa, jajaran yang pertama. Namun sebelumnya, kemarin saya akan mengingatkan terlebih dahulu bahwa sebelum kemarin kita akhiri, maka bahasan kita kemarin nyampe kepada wasiatnya Kanjeng Nabi Muhammad kepada Sayyidina Ali. Ya Aliyu idza ghadaballahu ala ahadin razaqahu malan haraman fa idza stadda ghadabuhu alaihi wa qala bi syaitanan yubarikullahu fihi wa yashabuhu wa yasghaluhu bid dunya anid dini wa yashalu lahu umurud dunya. Pada pertemuan kemarin, wasiat Kanjeng Nabi Muhammad kepada Sayyidina Ali bahwa idza ghadaballahu, bila mana Allah sudah benci, sudah bendu terhadap salah seorang ala ahadin razaqahu malan haraman fa idza stada ghadabuhu ali wa qala bi syaitan. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai manusia itu dibenci oleh Allah, karena jika Allah sudah membencinya, maka rezeki yang dimakan oleh manusia itu bisa menjadi rezeki yang haram. Kalau sudah demikian, maka Allah akan memasrahkan orang tersebut kepada syaitan, yang nanti syaitan itu akan selalu mengganggu dalam setiap gerak langkahnya. Bahkan syaitan akan ngomong kepada si orang tersebut bahwa akan memudahkan perkara dunia, sehingga dengan demikian orang tersebut nanti akan lupa akan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berpikirnya bahwa hidup ini adalah hanya untuk dunia, tidak berpikir tentang akhirat. Sekarang melanjutkan halaman keempat. Ya Ali, hai Ali, masa faro ahadun tolibal haroma, ora lunga sopo ahadun wong sawiji tolibal haroma ing nyuprih ing barang kang haram, masyian hale melaku illa kana angin ana sopo asaiton syaiton iku korinahu ngancani sopo syaiton ing ahad wala rokiban lan ora numpak illa kana angin ana sopo syaiton rodipahu iku ngancani sopo syaiton ing ahad wala jama'alan ora kumpul sopo ahadun wong sawiji malan haraman ing arta kang haram.
ila akalahu angin mangan ing arta sopo asaitonu saiton. Wala nasiyalan ora lali sopo ahadun wong sawiji ismallahi ta'ala ing Allah ta'ala ing dale jimai nalikane jima ila syarakahu angin gembuli ing wong sopo asaitonu saiton piwaladihi ing dalam anake wong. Para rawuh, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit mungkin saya bisa menjelaskan dari sekian banyak yang semestinya harus dijelaskan, bahwa amanat Kanjeng Rasul Muhammad SAW kepada Sayyidina Ali, masa faro ahadun tolibal haroma masian ila kana saitonu qorinahu. Kaitannya dengan bahasan kemari, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang itu orientasinya tentang dunia, maka orang tersebut akan selalu ditemani oleh syaitan. Nah, sekarang adalah ketika orang itu segala sesuatunya ingat kepada Allah, mau melakukan sesuatu amalan, dia mengawalinya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, mau melakukan amalan bahwa dia hanya tujuannya mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut tidak memberikan celah kepada syaitan untuk mengganggunya. Kurang lebih demikian pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyafaro ahadun tolibal haroma masyian illa kana syaitanu qorina. Jadi syaitan itu tidak akan tidak senang dengan orang-orang yang selalu zikir kepada Allah. Jadi ketika ada salah seorang, dia misalnya contoh mau berniaga misalnya, terus dia niat berniaga itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka syaitan di situ dia takut untuk mengganggunya. Karena orang tersebut orientasinya kepada bagaimana nanti dia kehidupan di alam selanjutnya. Tidak memprioritaskan bahwa dunia adalah segala-galanya. Tidak memprioritaskan kehidupan dunia itu adalah hidupnya. Mungkin bagi sekian banyak orang bahwa dunia itu segala-galanya. Padahal itu adalah pemahaman yang sangat salah. Pemahaman yang semestinya harus dirubah. Karena setelah mati itu akan ada kehidupan selanjutnya. Pada bahasan kemarin, setelah kita masuk di alam rahim, kita bakal manusia itu masuk ke alam dunia yang sekarang sedang kita jalani. Itu berada di alam dunia. Setelah nanti masuk alam dunia, nanti kita bakal masuk ke alam barzah. Nah itu pentingnya kita dekat dengan ustadz ya, dekat dengan acara-acara pengajian seperti ini, yaitu minimalnya untuk membimbing kita supaya kita itu tidak mudah lupa, tidak gampang diganggu oleh syaitan. Paling tidak kalau kita ngaji seperti ini itu ya minimalnya itu kita dijaga oleh ilmunya kita sendiri. Ilmu yang diberikan oleh Allah untuk kita dan ilmunya manfaat, ya ini insya Allah akan jadi demikian. Ketika kita mau makan membaca bismillah sebelumnya, kita berdoa dulu, maka syaitan di situ tidak akan mengganggu.
Makanan yang akan kita makan kalau awal dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, niat lillahi ta'ala untuk ibadah kepada Allah, maka makanan yang masuk kepada tubuh kita itu nanti hasilnya juga baik. Beda dengan makan asal makan, beb gitu ya. Makan hanya untuk menghilangkan lapar misalnya. Jadi nggak peduli makanannya seperti apa, yang penting lapar hilang. Nah, itu tadi contoh orang-orang yang orientasinya kepada kepentingan dunia saja. Tapi ketika orang itu makan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, setan takut ganggunya. Oleh karena itu, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan bosan atau jangan terburu-buru dalam melakukan apapun. Biasakan kalau kita mau melakukan amalan apapun diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, supaya setan itu tidak mengganggu kepada kita. Bahkan wa nasiya ahadun ismallahi, dan ketika orang itu tidak lupa menyebut namanya Allah, menyebut asma Allah, wa nasiya ahadun ismallahi ta'ala, bahkan ketika manusia itu tidak lupa menyebut asmanya Allah ketika akan melakukan indal jima, ketika akan melakukan jima, maka syaitan itu tidak akan mengganggu. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin sedikit ini akan saya sampaikan bahwa bukan umumnya, tapi kalau misalnya ini mungkin ya, ini kemungkinan saja. Kadang-kadang orang kalau syahwatnya sudah tidak terkontrol, dia boro-boro ingat membaca bismillah ketika mau jima, ketika mau intim ya sama pasangan yang halal gitu maksudnya. Nah, ketika kita ingat kepada asma Allah, maka syaitan tidak akan mengganggu, sehingga nanti turunan anak kita, maksudnya anak kita gitu ya, turunan kita, insya Allah karena tidak diganggu oleh syaitan, insya Allah jadi anak yang soleh. Dengan berbagai faktor pendukung yang lainnya gitu masih. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Ali, wahai Ali, la yaqbalullahu ta'ala salatan. Ya Ali, wahai Ali, la yaqbalu orang rima sapa Allahu ta'ala, Allah ta'ala salatan ing salat, bila wuduin kelawan orang nanane wudu. Jadi ini selanjutnya adalah Allah tidak akan menerima sholatnya orang yang tidak pakai wudu, yang tidak menggunakan wudu. Jadi kalau mau wudu, kalau mau sholat ya wudu dulu gitu ya. Sholatnya orang yang tidak berwudu, maka Allah tidak menerima sholatnya orang yang tidak berwudu, karena sholat merupakan salah satu syaratnya wudu. Wudu salah satu syarat wudu itu adalah salah satu syarat sahnya melakukan sholat. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, layak balullahu ta'ala sholatan bila wudu'in wala sodakotan minal harami, dan Allah tidak menerima sodakoh dari harta yang haram gitu ya. Jadi kalau kita mau bersodakoh harusnya dari harta yang halal. Kalau bersedekah dari harta yang haram, maka Allah tidak menerima sedekah tersebut, alias kita tidak mempunyai pahala. Para rawuh, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, contohnya seperti apa misalnya? Misalnya ini, maaf kalau saya ambil contoh. Misalnya kita berdagang, terus bohong dalam berdagang itu. Dalam berdagang kita berbohong misalnya.
alih-alih kita pengen menjual dengan harga yang bagus, terus pedagang itu ngomong, nggak boleh mas, ini saya modalnya saja 10.000 gitu. Jadi kalau sampai nawar 9.000 ya saya rugi 1.000 kayak gitu. Padahal itu dapat belinya bukan 10.000 misalnya, 5.000 atau berapa. Ya itu tadi, alih-alih pengen punya untung yang besar, berbohong. Nah terus nanti itu disedekahkan, disodakokan misalnya, bersodakoh dengan uang hasil berbohong, ya nggak jadi pahala ya. Atau ada lagi hasil mencuri pakai sodakoh. Ada aja misalnya pencuri, saya mau sodakoh tapi hartanya dapat nyuri, jangan harta saya sendiri, dapat nyuri aja. Terus disodakohkan, ya nggak akan menerima sodakoh yang dari barang. Allah tidak akan menerima sodakoh dari barang yang haram gitu. Ya Ali, wahai Ali, la yazalul mu'minu fi ziyadatin fi dinihi malam ya'kulil haroma. Ya. Terus kalau kita sebagai orang yang mukmin selalu memakan makanan yang bagus, makanan yang halal, itu ya, maka kita akan begini, kalau kita selalu menjaga makanan yang halal, perilaku yang bagus, yang sopan, misalnya seperti itu, ucapan juga ditata, enggak sompral, enggak asal-asalan, ya, itu mencerminkan bahwa kita itu adalah orang yang beragama yang baik gitu, bersinar gitu lah. Kalau kemarin kan pertemuan kemarin kita ngomong orang yang sering makan barang subhat maka agamanya dinya akan gelap gitu ya, nggak akan nampak gitu loh bahwa kita adalah orang yang punya agama. Tapi kalau kita bisa menjaga dari perkara yang haram, perilaku juga sopan santun dipakai, ya nanti kita cerminan agama gitu akan bagus bening kayak. Amalan pahalanya juga kita akan semakin ditambah. Pahalanya maksudnya begitu. Ya Ali, la yazalul mu'minu fi ziyadatin fi dinihi malam ya'kulil harama. Wa man faraqal ulama'a mata qalbuhu wa amiya an ta'atillahi ta'ala. Lah kalau yang ini nih, waman faraqal ulama'a mata qalbuhu. Oleh karena itu, agar kita bisa melakukan seperti apa yang tadi kita bahas, bahwa kalau kita supaya tidak diganggu oleh syaitan itu, maka kita jangan menjauhi ulama. Harus kita dekati ulama, ustadz, kiai, gitu. Sebab ketika terjadi, maksudnya kita enggan mendekati ulama, enggan mendekati ustadz, enggan mendekati kiai, yang terjadi adalah mata kolbuhu. Hatinya orang tersebut itu pasti hatinya mati. Tindak tanduknya harus benar jadi dewek baik. Tindak tanduknya itu benar apa kata dirinya sendiri saja. Itu. Beda kalau kita mau mendekatkan, beda kalau kita mau berdekat-dekat dengan kiai, dengan ulama, ustadz. Hati kita itu hidup. Mau melakukan satu tindakan kita berpikir dulu, ini boleh enggak? Ini halal apa haram? Pasti bertanya. Karena kita selalu diingatkan oleh ulama. Gitu.
Wa amiya an ta'atillahi ta'ala. Karena kita nggak mau, karena orang tersebut tidak mau mendekatkan diri, masa nggak mau berdekat-dekatan dengan ulama, dengan kiai atau ustadz, ya. Wa amiya an ta'atillahi ta'ala. Dia itu hatinya buta gitu ya, untuk taat kepada Allah itu nggak bisa. Karena hatinya selalu diracuni oleh pikiran-pikiran duniawi saja. Padahal Allah sudah memberikan banyak nikmat, udah ngasih ini, udah ngasih itu. Gitu. Tapi karena tadi kembali lagi orientasinya kepada perkara dunia saja, maka itu tadi yang terjadi adalah hatinya mati, nggak mau dekat-dekat sama ulama, kiai, ustaz gitu. Selanjutnya, ya Ali man qara'al Qur'ana, man utawi sapa wong iku qara'a maca sapa wong Al-Qur'ana ing Al-Qur'an, walam yukhilla lan ora nglakoni, walam yukhilla lan ora ngalalaken sapa wong halalahu ing halal le wong, walam yuharim lan ora ngaramaken sapa wong haramahu ing harome si wong, kana mangka ana sapa wong iku minal ladina setengah saking wong akeh nabadu kang pada nguncalaken kabeh kitaballahi ing kitabe Allah wara'a duhurihim lan ing gegere wong akeh kabeh.